Bab 3846-3850. Hati-hati, desak Muyun. Apa bidang jalan besar itu? Muyun bertanya lagi. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Apakah kamu tidak memberitahuku? Tapi Guyi tidak menjawab dan berkata, Qi dan darah di genangan darah ini sangat berlebihan. Anakmu tidak diberkati. Ini bencana bagimu dan lebih baik bagiku. Anda, Muyun terkejut saat ini. Sekarang penyatuannya semakin sulit untuk dia pahami. Ya saya. Pada saat ini, Gui berkata, jalan ini penuh dengan ki dan darah, dan mengandung banyak kekuatan. Pada awal seni bela diri, jiwa melahirkan tulang, dan tulang melahirkan daging dan darah. Lalu ada tubuh. Kamu tahu itu. Saya berada dalam situasi di mana saya tidak memiliki tubuh. Saya dulu memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh, tetapi saya tidak melihatnya. Namun, tubuh prajurit di jalan raya dapat membantuku membentuk kembali tubuhku. Tentu saja, ini bukan tubuh utuh, tapi aku tidak perlu menggunakan peta surga pembunuhan sebagai tempat persembunyianku. Hanya saja aku sudah bertahun-tahun tidak pernah memiliki tubuh fisik. Kali ini bisa membantuku membentuk kembali tubuh fisikku, meski mungkin tubuh fisiknya tidak kuat. Mendengar kata-kata ini, Muyun juga sangat bersemangat. Benar-benar, alam, Gui berkata lagi. Setelah tubuhnya direnovasi dan kamu kembali ke keluarga Ye, aku punya caraku sendiri untuk membuktikan bahwa kamu adalah Muyun dan biarkan mereka mempercayaimu dengan si Meiyun. Begitu dia mengatakan ini, Muyun menjadi hitam. Apakah kamu bercanda? Meskipun kamu tidak memiliki tubuh, kamu dapat membantuku membuktikan bahwa aku adalah Muyun. Saya terbatuk dan tidak berbicara. Kalau begitu, lakukan apa yang kamu mau. Bagus. Saat ini, Muyun memandang Ye Fu dan Ye Yi, dan berkata sambil tersenyum, adik dan adik yang baik, kalian berdua, tunggu sebentar. Kakakku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Diam, Ye Fu memutar matanya dan berkata, aku tidak mengakui kamu adalah Muyun. Jangan khawatir, selanjutnya aku akan membuktikannya padamu. Sepatah kata jatuh, dan Muyun melangkah keluar dan mendekati genangan darah. Dalam sekejap, darah di genangan darah mendidih saat ini dan mengalir ke tubuh Muyun, seolah ingin melahap Muyun. Bocah bau, kamu. Wajah Ye Fu berubah saat itu. Tapi saat berikutnya, Muyun berdiri di tempatnya, tapi dia tidak hancur oleh apapun. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Saat darah di genangan darah diserap oleh Muyun, kekuatan tulang ganas di sekitarnya sepertinya terkuras. Ye Fu dan Kamu Yi sama-sama mengubah wajah mereka. Orang ini sangat unik. Dan sekarang, Zhu Tiantu. Semua darah dikumpulkan di peta pembunuhan surga. Pada saat ini, pohon dunia sedikit bergetar di ruang yang begitu luas. Dan di bawah pohon kecil dunia itu, 5 spesies yang tertinggal akibat banjir terbangun dan melihat sekeliling dengan kaku. Kelima anak kecil ini telah tertidur sejak mereka memasuki gambar pembunuhan di langit. Mereka santai setiap hari. Muyun bahkan terkadang melupakannya. Pada saat ini, di ruang besar surga yang membunuh, darah mengalir seperti naga darah, mendidih di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Muyun terkejut melihat pemandangan ini. Dia telah melihat wajah Guyi, tapi itu hanya ilusi. Sepertinya karena tidak ada tubuh daging dan tidak bisa dipadatkan. Pada awalnya, Muyun bahkan mengira bahwa kesatuan sebagai asal mula ruang dan waktu tidak memiliki tubuh fisik. Ia datang tanpa jejak dan pergi tanpa bayangan, sejalan dengan setting kesatuan sebagai asal mula ruang dan waktu. Namun di luar dugaan, pria ini memiliki tubuh yang berdaging. Pada saat ini, sosok ilusi Gui muncul kembali. Di seluruh tubuh, naga darah berada di bawah kendali terpadu. Itu tampak seperti naga darah. Pada saat ini, ia terus-menerus diperas oleh Muyun. Jangan kaget, Gui berkata, sekarang, ubah esensi, ki, dan jiwa Anda, padatkan menjadi ki dan darah, dan bawa ke dalam tubuh Anda. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Bagus. Ketika Muyun mendengar ini, dia langsung mulai melahap esensi murni, ki dan roh di dalam tubuh dan sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam daging dan jiwa.
Kekuatan suci mengalir masuk. Kali ini, Muyun menelan lebih dari selusin master, cukup baginya untuk memasuki 3 alam transformasi surga. Namun, dalam perjalanannya, tidak ada waktu untuk menenangkan diri dan menyerap. Sekarang saatnya, Muyun hanya duduk di tanah dengan lutut bersilang, dan napasnya naik. Tidak lama kemudian, secara bertahap, ketika kekuatan Tao dan Tao keluar, momentum Muyun muncul terus-menerus tertutup dan berulang. Pada saat ini, sisa kekuatan Qi dan darah di genangan darah juga meningkat, berubah menjadi tenda darah dan mengambang di sisi tubuh Muyun. Saat ini, Muyun melambai pada Ye Fu dan Kamui. Dia tidak hanya dapat menyerap Qi dan darah tersebut, tetapi juga Ye Fu dan Ye Yi. Serap dengan tenang dan amati efek ilahi. Ketika kata-kata Muyun jatuh, dia tidak berbicara lagi. Pada saat ini, dengan integrasi Qi dan darah, esensi, Qi dan roh dalam tubuh diintegrasikan ke dalam Muyun tanpa hambatan. Anda tahu, setiap kali Muyun menelan dan memurnikan darahnya, menyerap darah prajurit yang terbunuh dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Tentu saja, waktu ini secara alami beberapa kali lebih cepat daripada duduk diam. Di depan lautan jiwa Muyun, 2 jalan dominan mulai menyebar saat ini. Jalan itu tidak ada habisnya. Saat ini, itu meluas ke tepi kegelapan. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 2 jalur dominan tumbuh pada saat yang bersamaan. Muyun, pada saat ini, kekuatan seluruh tubuh semakin kuat. 30 meter, tiba, namun pertumbuhan jalan yang dominan belum berhenti. 32 meter, 34 meter, 36 meter, 38 meter. Akhirnya setelah mencapai ketinggian 40 meter, nafas dalam tubuh berangsur-angsur stabil. 2 jalan yang dominan, satu naik dan satu turun, satu persatu mencapai ketinggian 40 meter saat ini. Pertumbuhan tubuh dan jiwa Muyun beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Zhu Tiantu, Guyi telah meremas naga darah itu hingga panjangnya tidak lebih dari 10 kaki. Namun, naga darah yang tampak lemah itu mengandung kekuatan turbulen yang membuat dunia bergetar. Muyun dapat merasakan bahwa jika Qi dan darah ini ditelan olehnya dan dicerna secara perlahan, tidak dapat dikatakan bahwa dia dapat dipromosikan ke tingkat Rong Tianjing. Kekuatan yang terkandung dalam Qi dan darah terlalu kuat. Namun, normalisasi dapat digunakan untuk mempromosikan daging mereka sendiri, dan Muyun tidak akan merampok mereka secara alami. Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah Qi dan darah ini dapat bertahan begitu lama tanpa meninggalkan genangan darah. Saat ini, naga darah hanya panjangnya 1 orang. Kembali ke tubuh ilusi. Pada saat ini, panjat waktu, keluar dan integrasikan naga darah. Langit dan bumi dalam gambar surga pembunuhan bergetar saat ini. Bumi sepertinya akan retak, retakan muncul di langit dan bahkan pohon dunia terus berguncang saat ini. Gambaran keseluruhan tentang membunuh surga tampaknya benar-benar rusak pada saat ini. Sangat kuat. Saat ini, Muyun tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ini adalah sensasi yang disebabkan oleh kesatuan bentuk daging. Namun, Muyun merasa seolah ingin menerobos dunia di mana dia berada. Boom! Dalam sekejap, fluktuasi spasial yang tak terlihat menyapu langit. Ruang angkasa terkoyak dan bumi runtuh. Di ruang kacau itu, sesosok tubuh perlahan keluar, mengenakan pakaian putih bersih dan postur langsing. Dia berjalan keluar perlahan, seolah sesaat dan selama ribuan tahun. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seorang pria muda. Namun, pemuda tersebut tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun, bahkan dengan rasa kekanak-kanakan. Wajahnya bersih dan jernih, matanya bagaikan langit dengan ribuan bintang tersembunyi. Pangkal hidung agak lurus, mulut merah, mulut sedikit terbuka, dan gigi putih juga sangat mencolok. Sangat tampan, tetapi juga masih sangat muda. Di saat yang sama, ada beberapa perubahan yang sangat tidak sesuai dengan penampilan mereka. Penyatuan, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya saat ini. Saat ini, dunia yang mengguncang bumi di Zutiantu masih berkuasa. Jika bukan karena pohon dunia, Muyun bahkan merasa dunia di Zutiantu hampir runtuh. Apa ekspresimu? Suara familiar itu terdengar.
Kedengarannya bersih tanpa bekas debu yang membuat rindu. Kotoran. Butuh waktu cukup lama sebelum Muyun mengucapkan kata seperti itu. Begitu muda. Tampan sekali. Betapa alami dan tidak terkendali. Muyun mendekati Gui dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, ketika kami melihat Mingyi di kaki Gunung Dahuang, dia tampak seperti orang tua. Saya juga berpikir bahwa apa yang disebut empat asal muasal Anda telah hidup selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Mereka semua adalah orang tua yang sekarat. Sebagai asal mula ruang dan waktu, Anda akrab dengan pengatur waktu. Anda mungkin lebih muda, tapi saya tidak menyangka. Anda masih sangat muda. Sekarang Muyun terlihat seperti berumur 24 atau 5 tahun. Namun Gui kini terlihat berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan Muyun? Pada saat ini, dia berdiri di depan Muyun dan berkata dengan lemah, ini sifatnya. Saya tidak sebanding dengan mereka bertiga. Aku tidak menyangka penampilan aslimu seperti ini. Benar-benar mengejutkanku. Muyun bergumam. Namun, kalian benar-benar tidak seperti yang bisa ditebak orang biasa. Hanya ketika ki dan darah orang-orang seni bela diri ini terpelihara dengan baik, saya dapat mengandalkan dan membentuk kembali tubuh saya. Itu juga merupakan hal berguna yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Membentuk kembali daging. Aku ingin kamu mengurusnya. Muyun memiringkan bibirnya, menatap Gui, dan berkata lagi, kalau begitu kamu harus memberitahuku, apa jalan utamanya. Sepertinya kamu mengingat banyak hal, tetapi kamu tidak memberitahuku apapun. Tanyakan pada ayahmu nanti, apa yang kupikirkan belum tentu benar. Petik 2 titik 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 petik 2. Gui kemudian berkata, tubuh ini mengembun, yang membutuhkan banyak kekuatan jiwa dan menghabiskan banyak. Jadi selanjutnya, saya perlu menstabilkan tubuh saya, memulihkan jiwa saya dan tidur sebentar. Jangan ganggu saya. Petik 2. Oh, kata Gui, melihat sekeliling dan sedikit memegang telapak tangannya. Saya hanya bisa melihat fluktuasi spasial murni mengembun di antara telapak tangannya. Ruang tersebut berbentuk heksagonal, yang ditarik dengan satu tangan dan dipadatkan menjadi ruang heksagonal. Jelas, seperti batu giok murni. Ini, udara bersih. Pada masa itu, Gui menggunakan udara bersih, namun pada saat itu, udaranya terlihat dan terasa jauh lebih buruk dibandingkan sekarang. Pada saat ini, dengan lambaian telapak tangan, kristal heksagonal itu melayang ke udara dalam sekejap. Saat kristal heksagonal lepas landas, ia juga mengembang hingga akhirnya berubah menjadi ruang kristal dan menyebar. Di mana ruang kristal lewat, langit dan bumi yang terkoyak, dan retakan ruang yang rusak secara bertahap dikembalikan ke tampilan aslinya pada saat ini. Tidak, bahkan lebih stabil dari tampilan aslinya. Gui berkata, perlahan, gambar membunuh surga ini, yang menggabungkan gulungan para dewa dan gambar musim semi hijau yang jatuh dan kuning, adalah pekerjaan melelahkan dari dua generasi kakekmu Ye Xiaoyao dan ayahmu Mu Qingyu kepadamu tanpa alasan. Sekarang, ruang di peta pembunuhan langit telah mencapai ribuan mil langit dan bumi. Prestasi masa depan Anda memiliki hubungan yang baik dengan tempat ini. Di masa depan, habiskan lebih banyak upaya untuk membangun tempat ini. Misteri pohon dunia adalah lebih dari sekadar menstabilkan ruang ini. Pikirkan cara untuk meningkatkan pohon dunia dan peta surga pembunuhan. Hanya di masa depan kamu bisa melangkah lebih jauh. Setelah menyelesaikan ini, dia keluar dan menghilang. Selanjutnya, lihat dirimu sendiri. Aku perlu tidur sebentar, mungkin sebentar atau lama. Ketika kata-kata lenyap, nafas persatuan pun ikut lenyap. Meskipun Muyun bertanggung jawab atas gambaran besar tentang pembunuhan surga, saat ini, dia tidak bisa merasakan nafas persatuan sama sekali. Orang ini, gumam Muyun, datang tanpa jejak pergi tanpa bayangan. Namun, kali ini, Muyun tidak banyak mengeluh, dan ruang di Zutiantu lebih stabil. Terlebih lagi, pada saat ini, kekuatan dari semua sumber yang dikumpulkan oleh pohon dunia, api surga yang terkondensasi pada tahun-tahun itu, dan segala jenis bahan alam dan harta bumi yang diintegrasikan ke dalam gambaran membunuh surga tampaknya lebih kuat dan lebih murni.
Kekuatan Wanyuan. Meskipun Muyun jarang mengerahkannya akhir-akhir ini, harus dikatakan bahwa kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini, Muyun hanya ingin keluar dari rencana membunuh surga, tapi dia sedikit terkejut. 1. Muyun berkata, kamu harus bersaksi kepadaku. Anjing, jangan tidur, bersaksilah padaku dulu. Kamu bisa tidur setelah bersaksi. Namun, tidak ada yang menanggapi kata-kata Muyun di ruang sebesar itu. Muyun seperti jiwa yang tersesat dan berdiri di tepi genangan darah. Brengsek, Muyun yang mengutuk memiliki hati yang suka membunuh saat ini. Orang ini, mendapatkan apa yang diinginkannya, menepuk pantatnya dan pergi. Masih manusia. Pada saat ini, kamu Fu dan kamu Yi juga terbangun di dekat genangan darah. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Yi berdiri dan berkata dengan terkejut, Ki dan darah itu benar-benar dapat membantu saya memperluas jalan utama. Sekarang, jalan utama saya telah mencapai 80 meter. Pada saat ini, kekuatan berbeda di tubuh Yi menyebar. Ketika Master Tao bertambah 10 meter dalam jarak 100 meter, itu adalah transformasi dan superposisi. Sekarang kamu Yi bisa disebut 8 tingkat Huatian. Saat ini, Ye Fu juga bangun sambil tersenyum. Kakak, apa kabar? Ye Yi memiliki wajah yang aneh. Ye Fu, menurutku kamu bisa mencapai Tongtian kali ini. Ye Fu memandang Muyun dan Ye Yi dan berkata sambil tersenyum, kemajuan besar telah dicapai. Tanpa diduga, Ki dan darah ini sebenarnya mengandung pemahaman konsepsi artistik dari Guru Tao, yang mirip dengan segel Guru Tao, tetapi itu jauh lebih kuat dari segel Master Tao. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berapa banyak promosimu? Ye Fu menatap kakaknya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, hancurkan simpul 100 meter dan capai 150 meter. 150 meter. Ye Yi sangat bersemangat saat ini. Muyun bertanya-tanya dalam hatinya. Dia menyerap Ki dan darah paling banyak, dari 25 meter hingga 40 meter. Dia merasa telah meningkat pesat. Tapi promosi Ye Fu lebih baik dari dia. Itu aneh. Saat ini, Ye Yi berkata dengan penuh semangat, bagus. Jalan utama melebihi 100 meter, yang dianggap sebagai tahap awal wilayah Tongtian. 50 meter adalah penghalang, 150 meter. Saudari Anda dapat dianggap sebagai ganda dari wilayah Tongtian sekarang. Tunggu, Muyun menyela saat ini. Punggung bukit setinggi 50 meter. Ya, Ye Yi berkata sambil tersenyum, jalan dominan wilayah Tongtian adalah 100 meter hingga 500 meter. Jika Anda melebihi 100 meter, Anda akan masuk ke wilayah Tongtian. 150 meter adalah satu beban dan 200 meter adalah dua beban. Mencapai batas 500 meter adalah alam beruas 9, dan tidak ada alam beruas 10 di alam Tongtian. Ketika Anda melampaui batas 500 meter, itu adalah surga pencairan yang kuat. 100 meter, 150 meter, 200 meter, 250 meter, 300 meter, 350 meter, 400 meter, 450 meter, 500 meter. 9 alam ini adalah alam Tongtian. Bagaimana bisa ada peningkatan 50 meter? Mendengar pertanyaan Muyun, Ye Yi dengan sabar menjelaskan, apakah kamu tidak mengerti? Guru Tao menetapkan bahwa 10.000 meter adalah batasnya, yang tidak acak tetapi pembagian generasi bijak yang akurat. 10.000 meter adalah batasnya. 1 hingga 100 meter adalah langit yang mencair, dan ada peningkatan 10 meter. Dari 100 meter menjadi 500 meter akan ada peningkatan sebesar 50 meter. Namun, meski jarak peningkatannya lebih jauh, kekuatan peningkatannya juga lebih kuat. Dengan kata lain, lebih sulit untuk membuat kemajuan melalui surga, tetapi setiap kemajuan akan menghasilkan promosi yang lebih kuat. Muyun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Rong Tianjing berjarak 500 meter hingga 2000 meter. Memotong langit adalah 2000 hingga 5000 meter. Feng Tianjing berjarak 5000 meter hingga 10.000 meter. Sejauh yang saya tahu, 3 alam menggabungkan surga, memotong surga, dan menghubungkan surga bahkan lebih berbeda. Oleh karena itu, rumus 7 tingkat cocok untuk mengubah surga dan menghubungkan surga.
Tentu saja rumus 7 tingkat juga bisa kuat atau lemah, tetapi ketika mencapai surga yang mencair, pada saat itu adalah rumus tingkat 8. Dikatakan bahwa ketika Anda mencapai alam Feng Tian, hanya rumus tingkat 9 yang memiliki kekuatan terkuat. Mendengar hal tersebut, Muyun semakin terkesan dengan dominasi wilayah tersebut. 5 ranah tersebut adalah ringkasan dan penerimaan total dari mereka yang telah mendominasi ranah tersebut selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka sangat cocok untuk mereka yang ahli bela diri Changlan, dan mereka juga memiliki hukum yang hebat. 40 meter, 4 alam transformasi surga. Muyun juga sangat puas dengan promosi ini. Lagi pula, butuh 10 atau 100 tahun bagi orang biasa untuk berjalan 1 meter. Tapi mereka mungkin tidak bisa keluar. Kakak, kamu telah mencapai Tong Tianjing Erzong kali ini. 150 meter. Yang jauh lebih baik daripada bajingan Hunyin itu. Ayo kita keluar dan pukul mereka sampai mati. Yi berkata sambil tersenyum. Sebagai Tianjiao dari klan jiwa, masih ada beberapa cara untuk melindungi hidupnya. Saya khawatir sulit untuk membunuhnya, tapi kita tidak harus lari kali ini. Ye Fu terlihat sedikit cuek. Dari memasuki istana kuno hingga masuk ke sini, dia dikejar dan dibunuh, dan dia juga menahan napas. Saat ini, Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, namun, saat ini, prioritas utama adalah bagaimana kita bisa meninggalkan tempat sialan ini. Mereka tidak tahu cara masuk apalagi cara keluar. Namun, kata-kata Yi jatuh, dan darah di genangan darah mengering. Saat ini ada banyak lampu. Sinar cahaya, lapis demi lapis, berkedip-kedip. Muyun melihat ke arah cahaya dan berbisik, sepertinya itu saluran luar angkasa. Masuk dan lihat. Muyun berkata lagi, sepertinya tidak ada jalan lain saat ini. Ya, saat ini, ketiganya masuk satu demi satu. Fluktuasinya tidak terlalu kuat. Saat berikutnya, 3 sosok muncul di daratan luas. Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, sekilas tidak ada habisnya. Namun, ketiganya sepertinya tidak ada di kuil kuno. Lihatlah sekeliling. 3 sosok sedang bergerak ke satu arah saat ini. Ratusan kota muncul di depan mereka. Saat ini, Ye Fu sedikit terkejut dan berkata, ini, kota Jiujun. Muyun melihat saat ini. Ini memang kota Jiujun. Mereka keluar. Pada saat ini, ketiganya berdiri di udara, semuanya tampak terkejut dan tidak yakin. Secara misterius memasuki kuil kuno, dan secara misterius muncul di reruntuhan suci Xiao Yao dari tempat aneh itu. Lebih-lebih lagi, bagaimana mereka yang mendominasi lingkungan dibunuh? Bagaimana situasi di medan perang? Saat ini, ketiganya sedang kebingungan. Yi berkata pada saat ini, ada rahasia besar yang tersembunyi di masa banjir dan kelaparan. Tempat itu mungkin merupakan proyeksi yang tersisa dari medan perang di masa banjir dan kelaparan. Kuil kuno seharusnya menjadi senjata ajaib yang ampuh. Dengan visi dan kekuatan kami bertiga, hal ini pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, selalu merupakan hal yang baik untuk keluar dengan selamat. Ye Fu juga mengangguk dan berkata, ya, reruntuhan suci Xiao Yao awalnya adalah benua kuno yang luas. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak diketahui dan belum terpecahkan yang tidak dapat kita ketahui semuanya. Untungnya, saya melihat kota Jiujun. Setidaknya kita sekarang berada di reruntuhan suci Xiao Yao. Yi tersenyum dan berkata, pergilah ke kota dan makan enak. Ye Fu memandang Muyun dan berkata lagi, kali ini kita bertiga bersama. Kakak dan adikku kembali ke keluarga Ye. Apakah kamu yakin ingin ikut dengan kami? Berkat kamu, kami bisa bertahan hidup. Jika kamu adalah Muyun palsu dan masuk ke dalam keluarga Ye, kamu akan benar-benar mati. Muyun tersenyum dan berkata, adik yang baik, saudara yang baik, jangan khawatir, saudaraku, aku benar-benar Muyun. Dari kecil hingga besar, Muyun sendirian. Hubungan darah, hampir bukan untuk Muyun. Apakah mereka penggembala di Beiyuncheng atau Kekaisaran Nanyun, mereka tetaplah penggembala dalam batas manusia. Hingga saat ini, kamu Fu dan kamu Yi dapat dianggap sebagai kerabat pertamanya. Sepupu, sepupu, ayo pergi dan undang sepupu untuk makan enak.
Muyun tertawa. Sekarang wajar dan tidak terkendali. Saat kamu memasuki keluarga Ye, kamu akan menderita. Yev tidak memiliki jalan napas yang baik. Namun hingga kini, kedua kakak beradik itu berharap Muyun benar-benar Muyun. Sepanjang perjalanan, tiga orang paralel kecepatannya tidak cepat. Kamu bilang kamu adalah Muyun. Ceritakan pada kami apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Yeyi bertanya sambil tersenyum. Aku selalu tahu paman kecilku memiliki seorang putra, tapi dia menyembunyikannya dalam-dalam. Aku bertanya kepada ayahku beberapa kali, tetapi ayahku memarahiku dan tidak mengizinkanku bertanya. Yefu juga berkata, ya, sepertinya ayah, paman, dan paman kedua sengaja menyembunyikan hal-hal tentang Muyun, seolah-olah itu adalah sesuatu yang besar. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, ceritanya panjang. Kami punya waktu untuk mendengarkan. Ya, Muyun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan memberitahu kakak dan adikku apa yang terjadi pada kakakku selama bertahun-tahun. Masalah ini harus dimulai dengan sepotong kapur. Sepotong kapur. Hah, Yefu dan Kamuyi tampak bingung. Ketiganya berjalan bersama dan sampai di luar kota Jiujun. Muyun menyela ceritanya dan berkata, kota Jiujun adalah wilayah keluarga raja. Kalian berdua adalah anak sah dari keluarga Ye. Orang-orang dari keluarga raja tidak akan berkomplot melawanmu. Jangan khawatir, Yefu berkata sambil tersenyum. Ada sekitar ribuan kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Kota-kota seperti itu memiliki bisnis dan basis kamu. Jangan kaget, hal yang sama juga terjadi pada keluarga raja. Kota Xiaoyao milik keluarga Ye, tapi ada juga industri keluarga raja. Meskipun ketujuh keluarga itu bermusuhan, mereka belum mencapai titik di mana mereka bermusuhan, ketegangan. Kita masih harus bekerja sama. Jika tidak, reruntuhan suci Xiaoyao akan diserang oleh perbatasan lain. Hubungan antara permusuhan dan kerja sama sangatlah aneh. Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan itu benar-benar aman. Keluarga raja akan membunuh kita jika mereka punya kesempatan. Yei tidak peduli dan berkata, tapi jangan khawatir. Jika kita mati di kota Jiujun, keluarga raja harus minum sepoci. Ketiganya bergandengan tangan dan memasuki kota. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang skala kota Jiujun yang begitu besar. Jalanan ramai dengan lalu lintas yang datang dan pergi. Yei mau tidak mau berkata, Muyun, kamu baru saja berbicara tentang negeri dongeng. Apa yang terjadi nanti? Yei cukup tertarik pada Muyun, dan semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin terpesona. Ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menulis buku untuk pengalaman Anda, yang akan beredar luas. Haha, Yefu tersenyum dan berkata, jika ini semua dibuat-buat, apakah Anda percaya? Itu lebih cocok untuk menulis buku, hahaha. Ketiganya memasuki kota, berkeliling dan sampai di sebuah jalan di kota. Jalan ini memang bukan jalan utama, namun masih banyak orang. Semua jenis toko cukup menarik perhatian. Yefu memimpin jalan ke sudut jalan. Gerbang merah terang ditutup saat ini. Melangkah maju dan Yefu mengetuk pintu. Segera, sebuah sosok keluar. Ya, Yefu membagikan tanda dan berbisik. Yei berada di sampingnya saat ini dan berbisik, ini adalah tanda dari keluarga Ye kami. Setiap tanda berisi seuntai jiwa, yang setara dengan jiwanya sendiri. Itu milik otentikasi identitas khusus. Baik token maupun orang tidak dapat memalsukan. Pria itu mengambil token itu, memeriksanya dan memotret Yefu. Saya melihat dua karakter kuno pada token saat ini. Ya, melihat ini. Pria itu menutup pintu dan memasuki mansion. Yei berkata lagi, ini untuk memverifikasi apakah token itu milik saudara perempuannya, dan kemudian memverifikasi apakah token itu benar atau salah. Pastikan saja token itu benar. Muyun diam-diam terkejut. Dengan kata lain, Yefu dan tokennya perlu diverifikasi, dan tokennya juga perlu diverifikasi oleh administrator di sini asuransi ganda. Misalnya keluarga besar seperti keluarga Ye memang berhati-hati. Tapi menurutku begitu. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan suci Xiaoyao dan kota Jiujun. Tidak lama kemudian,
Ketika gerbang mansion terbuka, seorang pria parubaya yang tampak agak gemuk melangkah keluar, berlutut, membungkuk dan berkata, "Kota Jiujun. Ye Xiaofu, temui Nona Fu." Bangun. Ye Fu sekarang langsung masuk ke dalam mansion. Sungguh tidak mudah bagi rumah sebesar itu untuk menempati tempat di kota Jiujun yang ramai. Pada saat ini, di dalam mansion, seorang penjaga dan pelayan terkenal sedang membungkuk. Ye Fu adalah anak inti berkebangsaan Ye, dan statusnya sangat tinggi. Kota Jiujun hanyalah satu dari ribuan kota yang melibatkan warga negara Ye. Pramugara di sini harus berlutut ketika melihat Ye Fu, belum lagi orang-orang ini. Mu Yun juga jelas dalam hatinya. Pengurus di kota-kota besar tidak berbeda dengan pejabat wijen kelas 9, dan kamu Fu dan kamu Yi adalah status umum putri dan pangeran. Ye Fu berkata, "Kamu Xiao Fu. Bawahanku ada di sini. Beritahu kota Xiao Yao bahwa kamu Yi dan aku aman dan laporkan perdamaian." Bawahan, mengerti. Ye Fu berkata lagi. Pada saat yang sama, beritahu orang-orang Fei Huang Shenzong dan keluarga jiwa di kota Xiao Yao untuk membantu kami dan minta mereka mengirim beberapa orang ke sana. Selain itu, perhatikan baik-baik situasi di Subutian dan kirim orang untuk memeriksa lebih lanjut. Ya, Yei berkata sambil tersenyum saat itu, apa yang kita datangi ke sini harus dirahasiakan. Selain itu, siapkan anggur dan hidangan yang enak. Saya ingin mendengarkan ceritanya. Dengarkan ceritanya. Ye Xiaofu sedikit terkejut, tapi dia masih melengkungkan tangannya dan menjawab. Saat ini, masa secara bertahap bubar di kediaman tersebut. Ye Fu, Ye Yi dan Mu Yun datang ke paviliun di halaman belakang dan menunggu dengan tenang. Mu Yun, lanjutkan. Ye Yi berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu mendapatkan pengalaman yang begitu indah. Kami berbeda. Sejak lahir, kami telah berlatih dan mengalami di reruntuhan suci Xiao Yao, hari demi hari. Hari ini Anda adalah seorang legenda. Anda telah memasuki seni bela diri sejak Anda memadamkan tubuh Anda. Sekarang Anda adalah masternya. Petik 2. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku berharap bisa bersamamu. Apakah kamu benar-benar merampok kehidupan ke-9 dan kehidupan ke-9? Ye Fu berkata dengan rasa ingin tahu. Saat itu ayah saya membawa saya ke keluarga pastoral. Saya tidak tahu cara apa yang digunakan ayah saya. Saya berkumpul dengan jenazah saya yang terpisah dan mengalami 7 perampokan, untuk mengalami 2 perampokan terakhir. Raja Peri, hari ini saya, apakah itu sempurna? Ye Yi bergegas. Aku tidak tahu. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, meskipun terpisah dari bencana, itu juga berisi jiwa asliku, yang seharusnya diperhitungkan. Tetapi tidak jelas apakah kehidupan ke-9, sempurna atau tidak. Lagi pula abad ke-8, mungkin tidak sempurna, dan saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan. Mu Yun tidak menyembunyikan apapun dari kamu Fu dan kamu Yi. Mimpi yang luar biasa. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, 9 nyawa dan 9 nyawa, untuk menyelesaikan takdir, tapi aku tidak tahu apa takdirnya. Hal ini sungguh ajaib. Mu Yun tersenyum pahit. Itu ajaib. Tidak lama kemudian, Ye Xiaofu mengirim seseorang untuk membawakan makanan lezat. Ini bukan makanan lezat biasa. Di alam mereka, mereka sudah lama tidak bisa makan. Namun daging hewani, anggur, dan buah segar antara langit dan bumi mengandung manfaat yang besar. Terlebih lagi, praktisi pencaksilat tidak memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Makan dan minum juga merupakan kesenangan besar dalam hidup. Ketiganya mengobrol sambil makan dan minum. Untuk sesaat, kamu Fu dan kamu Yi mendengarkan cerita Mu Yun. Mereka hanya merasa luar biasa, bahkan sangat naik turun. Ada gelombang dalam hati mereka. Orang yang mengaku sebagai Mu Yun di hadapan mereka benar-benar perasaan Mu Yun. Di bawah pavilion, Ye Yi mengambil teko anggur, berdiri, menepuk bahu Mu Yun dengan rasa iri di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, iri, saudaraku, bagaimana kamu mendapatkan 9 wanita? Ajari aku ingin. Wajah Ye Yi memerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, terutama apa? Qin Mengyao,
Sekarang dia adalah penjabat kepala keluarga Phoenix dan keluarga Ice Phoenix. Sapi tidak bisa. Ini bisa ditundukkan olehmu. Muyun tertawa dan berkata, ini menawan. Tidak mungkin. Titik 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 titik. Malam sudah larut, dan ketiganya perlahan-lahan bubar. Di dalam mansion, suasana perlahan-lahan menjadi sunyi. Keesokan harinya, setelah matahari terbit 3 kali, Muyun bangun. Kepalanya sedikit pusing. Dia bangkit dengan gemetar, keluar dari loteng dan sampai ke halaman. Anak gembala, seorang penjaga maju dan melengkungkan tangannya dan berkata, Nona Yefu dan Tuan Muda Yeyi, pergilah ke kota Jiujun untuk memeriksa beberapa urusan penting. Jika Anda perlu keluar, tolong beritahu saya kapan saja. Terima kasih. Setelah berjalan mengelilingi mansion, Muyun akhirnya sampai di sebuah taman dan duduk bersila di pavilion. Sejak memasuki reruntuhan suci Xiaoyao, ia tidak sempat berhenti dan menstabilkan budidaya dan kekuatannya. Kini, ia mencapai 4 tingkat transformasi surga dan mendominasi jalan sejauh 40 meter. Peningkatan 2 jalan dominan tersebut juga memberikan banyak manfaat bagi Muyun. Muyun juga siap berhenti dan pahami semua rahasia dunia yang dia miliki sekarang. Sekarang, cara paling terampil untuk mengendalikannya adalah formula pembunuhan virtual dan penguburan pedang dewa. 4 gerakan pertama sudah terlihat jelas di dada. Saat Anda mencapai 4 tingkat transformasi surga, kekuatan keempat gerakan ini akan menjadi lebih kuat. Mewabahnya 4 jenis penyakit terakhir juga perlu mempercepat lajunya. Yang lainnya adalah gerhana matahari. Teknik ini luar biasa. Hal ini membutuhkan Muyun untuk menyingkat Bawen. Yang terpenting adalah memiliki pertahanan yang kuat. Tentu saja, jika tubuhnya kuat dan Bawen mengembun cukup kuat, serangannya akan meningkat pesat. Terlebih lagi, rahasia menutupi langit di hutan belantara adalah naskah yang terfragmentasi, namun kekuatannya sangat dahsyat. Naskah yang terfragmentasi ini, jika diselesaikan, dapat menghasilkan sifat mematikan yang sangat kuat setidaknya pada tingkat Hua Tianjing. Akhirnya, Sutra Kaisar Kuning. Sutra Kaisar Kuning terutama untuk mempercepat pertumbuhan Tao yang dominan dan fiksasi Tao yang dominan. Hal ini saja merupakan daya tarik terbesar bagi lingkungan dominan. Berapa banyak master yang bermimpi untuk mempercepat kemajuan dan stabilitas jalur master? Menurut Sutra Kaisar Kuning, pengecoran Tao mengacu pada pengecoran Master Tao, dan yang disebut Tongshan adalah untuk menstabilkan kekuatan Master Tao. Ia tidak hanya dapat menampilkan Tao, tetapi juga menghubungkan Tuhan. Selain itu, ini dibagi menjadi 5 jilid, sesuai dengan 5 alam Tao yang dominan yaitu mengubah surga, menghubungkan surga, mencairkan surga, memotong surga dan menutup surga. Muyun telah mengambil keputusan. Kedepannya, Sutra Kaisar Kuning akan menjadi inti dan prioritas utama tahap lanjutan. Selain itu, pengerahan 2 kekuatan supernatural segel Kaisar Donghua, kota besar Kaisar, dan segel Kaisar Wanjiang telah diperkuat. Kota kekaisaran yang luas dapat menekan mereka yang lebih rendah dari wilayahnya sendiri, dan juga dapat memberikan semacam kekuatan penekan kepada mereka yang lebih tinggi dari wilayahnya sendiri. Ketika Kaisar memberikan Wanjiang, dia bisa menyegel orang dengan segel besar. Kombinasi keduanya juga sangat ampuh. Selain itu, kerja sama antara mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning, serta kerja sama antara serangan ruang dan waktu. Kekuatan yang bisa meletus adalah yang terkuat. Dalam gambaran membunuh surga, kekuatan semua sumber mengembun menjadi 10.000 yuan, dan serangannya juga hegemonik. Selain itu, mengenai kekuatan Wanyuan, Muyun memahami bahwa masih banyak ruang untuk pengembangan. Mungkin ke depannya dia bisa membuat formula bela diri sendiri. Selanjutnya pintu samsara dan pengoperasian jalan Tai Chi. Ini juga merupakan langkah pembunuhan terbesar Muyun. Kekuatan Tai Chi tidak tertandingi. Jika bukan karena cara Tai Chi, saat menghadapi jiwa Xiao Lari, mungkin bukan jiwa Xiao Lari, tapi dia dan Kamui. Selain itu, peningkatan tubuh pedang, tubuh naga, dan pakaian Dewa Kuning. Jika dipikir-pikir dengan matang, kombinasi keduanya bisa menghasilkan kekuatan yang kuat. Hanya saja Anda perlu mengendalikannya sendiri.
Muyun memisahkan segumpal jiwa dan memasuki gambaran surga yang membunuh. Sekarang, setelah dia memasuki wilayah dominan, ruang Zhu Tiantu telah meluas hingga ribuan mil. Ketika jiwanya memasuki tubuh, dia dapat mempraktikkan semua jenis seni bela diri dan proses kultivasi dalam gambar surga yang membunuh ini. Selama beberapa hari berturut-turut, Muyun mempraktikkan formula seni bela diri sendiri dalam gambar surga yang membunuh. Ye Fu dan Ye Yi juga datang menemuinya akhir-akhir ini, tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkomunikasi dengan para prajurit Ye di kota Jiujun. Pada hari ini, Ye Fu dan Ye Yi berkumpul dalam latihan Muyun. Apa masalahnya? Mereka tidak terlihat bagus. Orang-orang Fei Huang Shenzong datang ke kota Jiujun, dan Ma Xuan memimpin tim. Ma Xuan adalah pemimpin Rong Tianjing yang mengejar dan membunuh mereka sebelumnya. Ma Xuan adalah Rong Tianjing. Kalian semua bertanggung jawab atas kota Jiujun. Tidak ada tingkat Rong Tianjing. Ye Fu mengerutkan kening dan berkata, keluarga Jun tahu bahwa saudara perempuan dan laki-laki kita ada di kota Jiujun, dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Tetapi jika Ma Xuan tahu, bisakah kamu melakukannya? Muyun terkejut. Jika orang-orang ini mulai bertarung di kota Jiujun, klan kamu pasti akan tahu. Pada saat itu, Ma Xuan dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Fei Huang Shenzong adalah Kaisar Surga ke-8 dan abdi Kaisar Teng Fei. Kaisar Teng Fei kejam dan kejam. Ma Xuan akan mati bahkan jika dia membunuh kita kali ini. Tetapi jika dia tidak membunuh kita, Kaisar Teng Fei juga dapat membunuhnya. Dia. Muyun mengetahuinya dengan jelas. Jiwa itu gelap, dan sepertinya akan datang. Ye Yi berkata pada saat itu. Namun, orang itu pandai menyembunyikan diri. Informasi yang ditanyakan anak buahnya mungkin tidak benar. Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya. Jiwa ini suram. Ini benar-benar hati seorang pencuri. Seluruh pasukan dihancurkan selama perjalanan keluarga jiwa ini. Dia masih hidup dan menolak menyerah sekarang. Muyun juga tahu bahwa oven dunia sangat menarik. Jiwa tidak mungkin menyerah. Ye Fu sekarang berada di tingkat ganda langit dan bumi, yang seharusnya lebih kuat dari kesuraman jiwa. Tetapi jika orang-orang Fei Huang Shenzong ikut campur, Ye Fu tidak akan punya waktu untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kesuraman jiwa pasti akan menimpa dirinya saat itu juga. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkan 4 alam transformasi surga. Jika saya menghadapi 9 dan 10 alam transformasi surga, saya tidak dapat berlari terlalu jauh. Namun dalam menghadapi wilayah Tongtian, Muyun tidak percaya diri. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka baru saja tiba. Ye Fu berkata pada saat itu, kami mendapat berita dan kembali. Sekarang orang-orang itu seharusnya tidak tahu bahwa kami ada di sini. Jadi saya memutuskan untuk segera pergi. Muyun berkata pada saat ini, kamu mengirim pesan kembali ke kalian beberapa hari yang lalu. Apakah kamu belum membalasnya? Masuk akal untuk mengatakan bahwa koneksi susunan transmisi antara kota-kota besar seharusnya tidak terlalu lambat. Mendengar ini, Ye Fu mengerutkan kening dan berkata, menurut alasannya, berita itu seharusnya datang dan keluarga Ye juga harus datang. Namun, tidak ada yang datang sepanjang waktu, dan Ye Xiaofu tidak mendapat kabar apapun.